Berjumpa lagi dengan Bu Rina di pembelajaran kimia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang konfigurasi elektron berdasarkan teori atom mekanika kuantum. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari konfigurasi elektron berdasarkan Niels Bohr. Menurut Niels Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada tingkat energi atau kulit tertentu, dan di setiap kulit terisi jumlah elektron tertentu, di mana jumlah elektron maksimum di setiap kulit berbeda-beda. Pada tabel tersebut terdapat jumlah elektron maksimum dari kulit K, kulit L, kulit M, kulit N, kulit O, kulit P, dan kulit Q. Pada tabel tersebut terdapat perhitungan jumlah elektron maksimum di setiap kulit dengan menggunakan rumus 2n kuadrat, di mana n merupakan nomor kulit. Pada teori mekanika kuantum diketahui bahwa setiap kulit masih memiliki subkulit yang di dalamnya terdapat orbital, di mana di dalam orbital dapat ditemukan elektron, atau bisa dikatakan orbital merupakan tempat keberadaan elektron. Bagaimana cara menentukan konfigurasi elektron berdasarkan teori atom mekanika kuantum? Cara menentukan konfigurasi elektron untuk atom berelektron banyak yaitu didasarkan pada asas larangan Pauli, aturan Aufbau, dan kaidah Hahn. Selain itu juga dalam penulisan konfigurasi elektron ada beberapa hal yang dapat diterapkan, yaitu penulisan konfigurasi elektron dengan lambang gas mulia, orbital penuh dan setengah penuh, elektron valensi. Berikut sedikit kita bahas tentang aturan konfigurasi elektron berdasarkan teori atom mekanika kuantum. Yang pertama, prinsip Aufbau. Aufbau berasal dari bahasa Jerman, yaitu membangun. Pada prinsip Aufbau, pengisian elektron dimulai dari energi terendah sampai ke energi tertinggi. Pengisian elektron pada prinsip Aufbau dapat dilihat pada gambar. Penulisan konfigurasi elektron berdasarkan prinsip Aufbau dimulai dari 1s, 2s, 2p, 3s, dan seterusnya sesuai dengan arah panah yang berakhir di 7p, di mana pada setiap subkulit dalam orbital memiliki elektron maksimum. Subkulit S memiliki elektron maksimum 2, P6, D10, dan F14. Contoh penulisan subkulit misalkan pada P6, di mana 4 menyatakan letak kulit, P menyatakan letak subkulit, dan 6 menyatakan jumlah elektron. Prinsip elektron maksimum pada subkulit sama dengan pada kulit. Bisa kurang, tetapi tidak bisa lebih dari maksimumnya. Aturan berikutnya yaitu aturan Hahn. Pengisian elektron harus sendiri-sendiri dulu baru berpasangan. Hal ini bisa dilihat pada pengisian elektron dalam orbital. Penempatan elektron pada aturan Hahn yaitu keadaan energi terendah adalah yang memiliki elektron tak berpasangan yang paling banyak. Contoh tersebut merupakan konfigurasi subkulit pada atom karbon. Penempatan elektron pada orbital sesuai dengan aturan Hahn, yaitu sendiri-sendiri dulu, setelah orbital penuh baru berpasangan, seperti yang ditandakan checklist. Berikut pengisian elektron pada diagram orbital mengikuti aturan Hahn. Pengisian elektron pada orbital sesuai aturan Hahn yaitu yang ditunjukkan oleh tanda panah. Pada orbital P yang terisi 2 elektron, 3 elektron, 4 elektron, dan 5 elektron, bahwa pengisian elektron harus sendiri-sendiri dulu baru berpasangan. Panah tersebut menunjukkan contoh pengisian yang salah elektron pada orbital karena kurang stabil jika langsung berpasangan. Contoh lainnya, kalian bisa memperhatikan konfigurasi subkulit pada nitrogen, bahwa pengisian elektron pada orbital pertama kurang stabil, kedua pun kurang stabil, dan yang ketiga stabil. Tahukah kalian apa perbedaannya? Betul sekali, pada diagram yang ketiga pengisian elektron pada orbital, baik pada orbital subkulit S dan P, sendiri-sendiri dulu baru berpasangan. Aturan yang ketiga yaitu asas larangan Pauli. Pauli menyatakan bahwa 2 elektron tidak boleh memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Contohnya pada helium, yaitu pada keadaan dasar memiliki 2 elektron dalam orbital 1s, tetapi dengan spin yang berlawanan. Hal tersebut ditunjukkan pada elektron pertama dan elektron kedua. Berikut merupakan contoh konfigurasi elektron pada subkulit baik S, P, D, dan F. Bagaimana konfigurasi elektron dari unsur hidrogen, helium,
nitrogen dan skandium dengan nomor atom yang diketahui. Cara menyelesaikan konfigurasi elektron subkulit dari unsur-unsur tersebut yaitu mengikuti diagram Aufbau, yaitu dari tingkat energi terendah hingga tertinggi. Hidrogen dengan nomor atom 1 berarti elektron yang dibutuhkan adalah 1. Sehingga konfigurasi subkulitnya dimulai dari 1s dengan jumlah elektron 1 sehingga dituliskan 1s1. Atom selanjutnya yaitu helium dengan nomor atom 2. Karena nomor atomnya 2 berarti jumlah elektronnya adalah 2. Konfigurasi elektronnya dimulai dari 1s, elektron yang dibutuhkan 2, sehingga penulisan konfigurasi subkulitnya yaitu 1s2. Nitrogen dengan nomor atom 7 berarti jumlah elektron yang dibutuhkan adalah 7, dimulai dari konfigurasi 1s2, baru terisi 2 elektron sehingga pindah ke subkulit berikutnya, yaitu pada subkulit 2s yang terisi 2 elektron, jumlah elektronnya baru 4 untuk menjadi 7, sehingga berpindah ke subkulit selanjutnya, yaitu 2p. P elektron maksimumnya adalah 6, tetapi jumlah elektron yang dibutuhkan adalah 3, sehingga dituliskan 2p3. Selanjutnya konfigurasi subkulit pada skandium. Skandium dengan nomor atom 21, maka jumlah elektron yang dibutuhkan adalah 21. Konfigurasi elektronnya dimulai dari 1s2, pindah ke subkulit berikutnya yaitu 2s2, subkulit berikutnya 2p6, baru 10 elektron terisi berarti masih kurang 11 elektron. Pindah ke subkulit berikutnya yaitu 3s2, berarti jumlah elektronnya baru 12. Lanjut ke subkulit berikutnya 3p6 berarti jumlahnya baru 18 dan pindah ke subkulit berikutnya 4s2, jumlah elektronnya baru 20 berarti kurang 1. Pindah ke subkulit berikutnya yaitu 3d terisi 1 elektron. Ini merupakan contoh konfigurasi subkulit yang disederhanakan dengan menggunakan simbol atom pada gas mulia. Contoh kedua, contoh ketiga, contoh keempat, dan contoh kelima. Contoh lain konfigurasi subkulit yang disederhanakan. Sekian pembelajaran kimia dengan Bu Rina hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.